Tantim itu namanya bonus. Bonus Bonus tahunan, itu ya. bonus tahunan yang dihitung dari laba. Oke. Tapi itu permainan. Saya Iya. kan lama di dalam. Iya, 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 Itu iya. permainan, itu mafianya ada. Digelembungkan keuntungannya gitu ya. Digelembungkan ke nah kita lihat, kita bahas suratnya supaya publik paham apa sih isi surat daripada Iya, iya, iya. apa namanya Rotan. Denny JA itu. Oh, Denny JA. Ya, bukan Denny JA, surat Rotan. dari Rosan. Iya. Kan butir pertama menyatakan, butir satu itu hanya menyatakan, revisi Undang-Undang BUMN itu Hmm. kewenangan ini ada di Danantara. Itu kan begitu. Ya. Hmm, hmm, Itu untuk menutup agar Erick Thohir jangan ikut cawe-cawe lagi lah, hmm, ya kan? hmm, Karena ini kan orang-orang Erick Thohir semua nih, kira-kira hmm, yang akan ngamuk. hmm, hmm, Orang-orang Jokowi yang dititik ke Erick Thohir lah. hmm, hmm, Ya, nah, hmm, itu kalau seorang birokrat menyatakan itu, dia udah tahu bahwa akan diserang. hmm, hmm, Sehingga dia berketegasan, saudara Erick Thohir, menurut Undang-Undang Revisi Undang-Undang BUMN 2005, ini kewenanganku. hmm. Oke. Dan orang yang bisa melakukan bunyi surat seperti itu pasti sudah persetujuan presiden. Itu supaya publik paham. Hmm, hmm, Jadi butir satu itu menunjukkan ini persetujuan presiden dan ini kewenangan. hmm, Oke? hmm, Nah, makanya mungkin salah arahan ke Denny JA kok ngamuk duluan. Berarti hmm. Denny JA udah ngelawan presiden tuh. Juga Nah, ini saya ingin masih. gambarkan ke publik berapa gaji mereka. Hmm, hmm. Kira-kira kalau di perbankan itu, komisaris perbankan 200 sampai 300 juta sebulan. Oke, iya. Bayang. Pertamina 200 juga sampai 300 juta. Hmm, 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 PLN juga segitu. hmm. Kemudian seperti di tambang mungkin 150 sampai 250 juta. Ber- eh, Oke banget gitu loh. hmm, hmm, Nah, tapi kok masih dianggap kurang karena dia saking saling bisik-bisik kok dia dapat sekian gitu kan. hmm, hmm, Nah, jadi supaya Pak Beli paham, pantaskah seorang Denny JA yang perkiraan saya sebagai gambaran saja kepada publik, pekerjaan komisaris itu hanya rapat minimum sekali sebulan. iya, iya, iya. Hmm, hmm, hmm. Itu pun dibantu oleh nama komite audit, macam-macam digantinya. Ya, ya. Tapi Nah, Tapi saya kira kalau dia ini kan udah sangat kaya raya lah, dari surveinya sebenarnya dia udah cukup, udah berlebih kok sebenarnya. Jadi buat dia sebenarnya nggak akan terlalu kehilangan harusnya gitu loh. saya sih sudah menyatakan sudah kaya, umur juga tidak terlalu muda lagi, Mhm. kok tidak mau mengabdi pada negara. Oh, itu masalahnya ya. Oke. Ya. Ya. Hmm. Nah, supaya publik paham, pantaskah Hmm. Denny J. Amara Hmm. dengan sudah kaya, Hmm. begitu, dengan tidak sesuai dengan kompetensinya, Hmm. digaji hanya sekali rapat sebulan, Hmm. ya, dikasih sekali rapat sebulan, itu protes kalau sudah digaji mungkin perkiraan saya tidak kurang dari 200 juta sebulan. Ya. Sekali rapat Hmm. Hmm. Ya. Oke. Ya. sebulan. Nah, silahkan pakai akal sehat, jangan pakai survei. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini heboh banget ini ya setelah abolisi amnesti sekarang soal gaji bukan gaji ya, fasilitas para komisaris di BUMN yang dihabisi oleh pemerintahnya Prabowo. Dan apa sesungguhnya yang terjadi? Seperti biasa kalau ngomongin BUMN saya bilang pasti nggak jauh-jauh, kita mesti larinya ke manusia merdeka yang pernah menjadi sekretaris Kementerian BUMN sampai kalau nggak salah 5 orang menteri ya yang pernah dijabat ya. Oke. Empat, 4. Oh, ada orang empat orang. menteri. Oke. Oke. Tiga orang menteri. Oh, Tiga tiga orang orang menteri. menteri, 3 orang salah. Ya, Kebanyakan. yaitu Sugiharto, Sofyan Jalil, Mustafa Bubatar. Mustafa. Oh, jadi pernah jadi 3 menteri ya di sana. Jadi ya Tiga ngerti menteri. banget, ya ngerti banget jerohannya BUMN lah ya Bang Said itu ya. Ya, insya Allah masih hafal saya. Oke. Nah, tapi kalau yang kasus ini Anda ikuti nggak yang kasus Danantara ini? Apakah Hmm, jangan-jangan Anda ikut itu? saya mengikuti. Saya Oke. mengikuti lewat komunikasi tertutup. Oke, terus apa Nah, apa yang terjadi nih sebenarnya? saya sudah menduga Mhm. bahwa ini pasti akan terjadi teriak. Mhm.
Karena ini kebijakan yang menurut saya dibutuhkan keberanian pemimpin untuk mengurangi kenikmatan para pemuja. Yang jadi komisaris selama ini kan para pemuja, para penjilat, para juru maki-maki lawan yang itu dijadikan komisaris oleh rezim Joko Widodo. Loh, Dan sekarang nanti kita uraikan ya sekarang kan satu-satu. Dan sekarang kan regimnya Prabowo bukan regimnya Joko Widodo lagi. nah itulah saya bilang, nah siapa tahu cara ini Presiden Prabowo mau memotong semua itu kesalahan itu. Jadi pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada Prabowo karena melakukan ini, karena itu termasuk kesalahan saya juga. Kenapa saya tidak bisa membereskan pada saat saya masih menjabat. Oke. Nah, Ya. karena kita ini rakyat harus tahu bahwa para komisaris ini yang sekarang isinya itu sebagian besar adalah hanya tukang penjilat, tim sukses bukan orang sukses. Dan harusnya yang diisi oleh orang sukses, bukan tim sukses. Tanda kutip para pengangguran yang dibungkus menjadi relawan, dijadikan komisaris, bukan orang yang punya pekerjaan dimanapun, yang sukses di pekerjaannya menjadi komisaris. Yang harusnya demikian. Yang ketiga adalah para caleg gagal. Jadi caleg-caleg partai politik yang gagal tidak terpilih itu dijadikan komisaris. Yang keempat adalah tukang survei dan tukang penjilat dan pencari kenikmatan keuangan. Kita masih bisa contoh lah. Mantan Menteri Pemuda Olahraga, dia memilih berhenti menjadi menteri. Mengundurkan diri menteri, hanya jadi sekjen PSSI. Wakil ketua Terus, ya? wakil ketua PSSI. Zainuddin Amali, ya. Nah, kenapa? Ya, karena dia memang mencari uang kira-kira. Karena gaji menteri sekitar 20 juta, gaji komisaris dia kan di bank. Nah, komisaris tempatnya dia bekerja itu kira-kira saya yakin dapat dengan tanti nilai 4 sampai 5 miliar per bulan. Oh, oke. Dengan fakta. Ya. Oke. Nah, masih ingat kasus penjilat juga rektor UI. Anda ini bahasanya penjilat semua ini bahaya banget ini Anda sebutnya. Karena dia bayangkan merubah statuta UI demi mempertahankan jabatannya, walaupun terakhir dia mengundurkan diri, kita hormati. Waktu itu di BRI ya kalau waktu di mana? BNI. Nah, kita harus buka semua individu-individu yang Joko Widodo membayar mereka dengan uang rakyat untuk melahirkan penjilat-penjilat dan pemaki-pemaki. Oke? Itu yang kita harus buka semua. Ya. Ngabalin yang awalnya memaki-maki Prabowo, tapi karena membalik menjilat Jokowi, maka dijadikan komisaris. Oh, komisaris juga ya? Komisaris sekarang masih. Oh, masih. Saya malah nggak tahu tuh. Setahu saya masih. Nah, kita ingat bagaimana juru bicara Prabowo sekarang yang Jokowi betul, yang mengundurkan diri, memaki-makinya, memaki-makinya Prabowo. Kantor maksudnya kantor komunikasi presiden. Oh, betul. Ya. Oke. Ya, nah inilah hasil kerja Jokowi membesarkan para penjilat, para pemaki, dan digaji oleh negara dengan miliaran. Sehingga rusak betul negara ini, orang-orang intelektual tersingkir karena tidak bisa melakukan itu. Nah, itu harus kita buka satu demi satu. Oke, saya kembali sekarang. Bagaimana terjadinya inside information yang saya pahami, terjadinya keluarnya keputusan Direktur Dirgantara yang tandanya Rosani tanggal 30 Juli 2025. Begini, Bang Edson. Saya berharap ini ditonton oleh masyarakat supaya paham apa yang terjadi. Saat itu saya berkomunikasi ke dalam, saya nggak usah sebutkan. Kenapa Pak Prabowo masih membiarkan dua hal, pengangkatan komisaris yang tidak kompeten, yang kedua membiarkan
tantiem yang tidak masuk akal sama sekali terhadap komisaris BUMN. Hmm. Menurut saya sudah sangat terlalu besar, karena saya menemukan BUMN ada yang menerima penghasilan komisaris itu sampai 5 miliar sebulan. 5 miliar sebulan. Sebagai gambaran publik, gaji presiden itu 69 juta. Gaji menteri itu 19 sampai 26 juta. Gaji gubernur itu sekitar 15 juta. Gaji bupati tidak sampai 9 juta. Kenapa gaji pengangguran, pengangguran yang mengaku relawan, gaji yang suka hanya memaki-maki orang, gaji itu semua tidak ada kaitannya, kok sampai miliaran? Nah, itu pertanyaan saya. Enak Saya bilang jadi bisa, komisaris dong ya daripada jadi wamen. Iyalah. Kecuali kalau Itu wamennya kan merangkap kenapa, ya. kenapa Muhaimin sudah menyatakan susah mencari menteri sekarang, karena dia lebih pilih jadi komisaris. Ya. Muhaimin sudah buka. Nah, tapi jangan juga menganggap itu, Bung Hersu. Saya harus objektif. Ada Nah, saya masuk menyelesaikan dulu. Nah, saat itu saya komunikasi lagi, kok masih berlanjut? Nah, orang ini menyampaikan ke saya, sudah bicara dengan presiden, dan presiden malah, karena permintaan saya hanya mengurangi. Tapi presiden katanya mengambil keputusan akan menghapus tantiem itu. Oh, jadi ini keputusan Pak Prabowo langsung ya soal dihapus tantiem itu? Penghapusan tantiem, insentif, dan bonus kepada komisaris yang saya dengar adalah Prabowo yang memutuskan. Dan tidak mungkin tingkat Rosan, tingkat menteri berani melakukan itu. Tidak mungkin secara logika. Karena hampir semua komisaris ini orang-orang besar. Dan orang presiden ada di sekitar komisaris juga. Komisaris sampai sekarang itu adalah orang presiden. Artinya ini menghukum orang presiden. Jadi tidak mungkin Rosan melakukan itu tanpa persetujuan presiden. Nah, jadi kepada publik saya menyampaikan terima kasih kepada Prabowo untuk meluruskan kembali pengelolaan BUMN yang dirusak oleh Joko Widodo, yang diisi oleh kelompok yang saya kedukan tadi, kelompok orang gagal sukses menjadi tim sukses, yang harusnya diisi orang tim sukses dan dibayar miliaran rupiah, orang pengangguran karena bisa nggak kerja di mana-mana sehingga menjadi relawan seumur hidup. Nanti kita sebutkan satu-satu orang-orang seperti apa. Kemudian orang caleg gagal karena nggak bisa terpilih, maka dijadikan komisaris, yang penting menjilat. Kemudian ilmuwan, cendekiawan, kanebo, sering istilahkan, ilmuwan yang menjadi penjilat, memuja-muja, maka dapat jadi komisaris. Nah, ini menghasilkan gerombolan penjilat. Jadi saya katakan, di komisaris BUMN yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun, itulah gerombolan penjilat yang digaji negara miliaran rupiah untuk merusak negeri ini. Itu kesimpulan saya, mereka merusak negeri. Ngeri banget ini narasi Anda ini. Oke. Jadi, saya sebentar. Saya ini sebentar review. Tadi jadi Anda menyatakan bahwa nggak mungkin kalau Rosan ini ketua Badan Pelaksana Danantara yang melakukan itu, karena Anda benar. Karena dari komisaris-komisaris itu juga banyak juga orang-orangnya Pak Prabowo kan, gitu. Artinya yang terkena dampak orangnya Pak Prabowo juga kena juga kan dari kebijakan ini gitu kan ya. Nah, kita masuk satu-satu lah. Yang saya sangat menarik adalah saya membahas profesionalisme komisaris kan. Yang protes pertama tentang keputusan adalah Denny J.A. Tukang survei udah puluhan tahun. Dijadikan komisaris PHE. PHE itu Pertamina Hulu Energi. Supaya publik paham, Pertamina Hulu Energi itu yang melakukan pengeboran di mana-mana. Itu sangat teknis. Sangat ilmu teknik di situ, ilmu teknis. Nah, terus Kodari juga di situ. Nah, dan sebagian besar keuntungan Pertamina dari PHE. Oh, ini paling gede dong ya anunya ya. Ya paling gede. Oh, oke. Nah, PHE yang dulu waktu saya bilang ini adalah surga tersembunyi, yang saya sering istilahkan surga tersembunyi, karena tidak ada orang tahu bahwa itu adalah perusahaan yang
besar PHN. Hmm. Nah, di situ sangat profesional, benar-benar ahli minyak yang harus pegang. Hmm. Bagaimana diisi oleh tukang survei? Hmm. Dengan gaji perkiraan saya, gaji itu mendekati Pertamina, mungkin juga akan diterima Tantim sekitar 3 miliar, 2 miliar per Oh, bulan. per Walaupun bulan. anak perusahaan Ya. per bulan. Hmm. Gaji saya pikir 150 sampai 200 juta. Hmm. Nah, dia sudah memprotes. Artinya ingin menunjukkan memang bahwa beliau itu Hmm. hanya ingin mencari uang Nah, ke BUMN. tapi kan dia menjelaskan bahwa sistemnya beda di Indonesia, katanya beda dengan di Amerika dan sebagainya, bahwa komisaris itu juga tanggung renteng kalau ada konsekuensi hukum dan sebagainya, tugasnya I- sama deh. itu ngarang. Aku Apa? kan yang Hah? lama komisaris. Tidak, alah, jangan membodohi rakyat lah. Boleh membodohi rakyat lewat survei, tapi jangan bodohi rakyat tentang hal ini. Hah? One tier dan double tier Hmm. itu tidak ada kaitannya dengan remunerasi. Oke. Hmm. Jangan dikait-kaitkan. Hmm. Nah, tanggung jawab renteng tidak tanggung jawab renteng itu terjadi di bank. Ah. Itulah kenapa komisaris bank itu ada fit and proper test dari BI. Hmm. Karena jumlah tertentu OJK ya kredit. sekarang ya. Kalau sekarang OJK ya. Ya, OJK ya. Hmm. Nah, karena pemberian kredit ada batas tertentu komisaris harus setuju. Hmm. Nah, kalau yang lain itu hanya menyatakan menyetujui usulan direksi, memberikan arahan sebagai berikut, bla 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 bla. Itulah. Itulah keputusan komisaris. Tidak ada menyatakan komisaris memutuskan begini, menyetujui usulan direksi. Nah, di undang-undang menyatakan yang mewakili perusahaan di dalam dan di luar negeri, di dalam dan di luar perusahaan adalah direksi, bukan komisaris. Ya. Oke? Kecuali Anda merampok, itu bukan tanggung jawab renteng namanya, itu tanggung jawab perampokan. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan tanggung jawab renteng, gitu kan? Nah, semua yang disampaikan itu, disampaikan itu saya apa ini? Jadi ngarang-ngarang gitu loh. Nah, itu apalagi yang disampaikan tuh bahwa akan mengurangi terjadi seleksi negatif terhadap komisaris, kan dia nyatakan gitu kan. Iya. Artinya nanti komisaris yang bagus akan keluar. Faktanya, setelah Jokowi mengangkat komisaris tidak jelas dan dinaikkan gajinya, maka sampah yang masuk. Silakan Denny J. bantah itu. Silakan. Ya kan. Jadi bukan karena naiknya gaji orang profesional masuk, bukan. Dengan naiknya gaji, maka orang profesional tersingkir karena kekuasaan ingin menempatkan orangnya ke situ untuk mengeruk, tanda kutip, mengeruk keuangan BUMN. Itu yang terjadi. Jadi Denny JA itu jangan ngarang, ini nggak bisa dikarang-karang. Mungkin survei bisa dikarang-karang, tapi kayak gini nggak bisa Anda karang-karang. Nah, kita lihat satu-satu lah, supaya Pak Prabowo dan timnya juga mendengar. Pantaskah Grace Natali yang saya tahu ilmunya ya Pak Bung Heru tahu dah ilmunya dia, menjadi komisaris Main ID. Main ID itu holding pertambangan. Di apa? Kalau kira-kira dia rapat ngomong apa? Dan saya perkirakan karena dia di holding, perkirakan juga Grace Natali itu menerima 3 sampai 4 miliar sebulan. Tantim dan gaji. Ya, supaya publik paham semua. Ya, publik paham semua berapa mereka dia terima. Nah, Samara ini kan Samara Aman di PSI maksudnya ya, yang staf khususnya Menteri Erick Thohir. Dia sudah mundur ya dari PSI ya, tapi dia pernah di PSI ya. Nah, dia jadi komisaris PTP. PTP pertanian, perkebunan ya, ini perkebunan ya. Perkebunan. Ilmunya apa? Nah, perkiraan saya mungkin karena di holding mungkin mendekati atau di bawah 1 miliar lah sebulan. Ya, saya agak hafal penghasilan mereka, ya kan? Nah, tapi ada juga aktivis partai itu 10 tahun komisaris Pertamina, Partai Merah. Nah, dia menerima tuh kira-kira 4 miliar sebulan selama 10 tahun. Saya pusing dengarnya Bang Said itu ngomongin miliar-miliar semua ini gajinya ini. Enggak, saya harus buka semua ke publik bahwa ini memang terjadi kerusakan yang sangat parah, merampok uang rakyat. Tapi jangan, kita objektif juga.
ada pengamat ekonomi yang saya tahu sudah 30 tahun komisaris Bank BUMN. 30 tahun, Bung Hersu. Kerjanya hanya setiap pengganti pemerintah menjilat kiri, menjilat kanan, menjilat kiri, menjilat kanan. Dan saya termasuk yang salah. Karena saya 2 kali mengangkat orang ini. Kenapa diangkat dulu? Nah, karena tekanan masih tinggi. Dia pintar sekali mencari. Pintar sekali ganti presiden menghadap ini lagi. Oke. Nah, ini saya paham individu itu. Jadi kalau mereka bicara, aku ketawa aja. Kalian merampok tapi seakan aking idealis. Beda. Mohon maaf, manusia merdeka tuh mundur semua dulu dari seluruh jabatan, baru bicara dengan keras. Nah, kita masuk giring. Giring Ganesha. Giring Ganesha. Nah, dia wakil menteri loh ya, sekarang wakil menteri kebudayaan ya. Komisaris. Saya kaitkan dengan profesinya. Ya. Dengan keahliannya. Dia komisaris anak perusahaan Garuda, JMF. Garuda Maintenance Facility. Jauh banget ya. JMF hanya itu yang untung di Garuda. Kira-kira ngomong apa? Kalau dia komisaris Garuda mungkin masih masuk akal saya. Melihat gaya pramugari, pakaian pramugari, udah cocok belum. Ini JMF memperbaiki pesawat. Tapi karena uangnya ada maka dibawa ke sana. Ya. Nah, kita kembali ke PHE. Bayangkan, baru saya tahu ternyata Profesor Paiman bekas komisaris itu. Di mana itu? Di PHE, Papua Pertamina Hulu Energi yang ditempati oleh siapa sekarang? Stella itu ya? Menteri Stella ya? NJA sama Kodari. Oh, yang Pak Iman Pasar Pramuka itu pernah jadi komisaris di Pertamina? Iya, baru diberhentikan. Oke. Betapa rusaknya negeri ini gitu loh. Rusaknya oleh Jokowi BUMN ini. Tapi ini adalah hasil duet Erick Thohir sama Jokowi. Oke. Nggak bisa. Nah, siapa lagi masuk lagi Yofi siapa? Yofi Widianto. Oh, itu musikus keren itu. Nah, dia di mana dia? Dia komisaris di Pupuk. Nggak nyambung dong. Kalau dari bayangkan, apakah dia itu ilmunya apa? Pupuk itu betul-betul sangat teknis. Saya ini bekas komisaris utama Pupuk. Itu yang kita tahu tuh urea gas dicampur apa sehingga menjadi amoniak berapa tekanannya, berapa ini sehingga koefisiensinya berapa. Itu kira-kira ngomong apa kalau rapat? Itu gajinya gede nggak itu di situ juga di Pupuk itu? Saya perkirakan karena dia di holding mungkin ya di atas 100 di bawah 200 lah. Gaji lo ya. Gaji. Kalau tantiem kira-kira mungkin di sekitar 1 M-an. Belum fasilitas lain bisa hampir 2 miliar dan fasilitas lainnya. Itulah. Nah, kita nggak tahu sekarang. Nah, jadi sekarang jadi itulah publik gambarkan kalau Anda melihat namanya yang Samara, langsung bayangkan dia dapat digaji sekian miliar. Anda lihat Giring dia digaji sekian ini. Anda lihat juru-juru maki lain, bayangkan aja siapa si Sylvester. Grup Food ID itu gimana gitu? Nah, Food ID besar karena itu holding yang membawahi RNI, kemudian percetakan sawah baru. Kemudian Bulog itu kan masuk di situ holdingnya. Strategis banget dong ini, apalagi soal pangan, itu program besar Pak Prabowo. Bayangkan, bayangkan rakyat Indonesia, bayangkan orang seperti Sylvester diangkat menjadi membawahi semua food itu. Ijazah kampusnya nggak jelas, sarjana hukum. Jadi, ini harus jadi Pak Prabowo. Terima kasih Bapak sudah melakukan itu dan mulai diprotes. Dan saya mengingatkan, siapa yang protes ini adalah memprotes Prabowo, bukan memprotes Rosan dan kawan-kawan. Rosan dan kawan-kawan. Ya. Nah, saya muncul membela mereka karena saya betul-betul ingin agar proses perampokan dan penambahan penjilat di dalam BUMN yang dibayar miliaran rupiah per bulan ini dihentikan.
Karena mereka lah menurut saya perusak-perusak negara. Oke, Bang, ini kalau kita menggunakan logikanya Denny J, akan dia menyatakan ini dampaknya akan buruk terhadap kinerja BUMN karena yang jadi komisaris nanti orang-orang ya yang nggak qualified lah karena seperti itu dan kemudian katanya juga bisa melakukan perlawanan dalam diam, pokoknya nggak peduli mau apapun dan sebagainya. Kira-kira kalau sampai terjadi seperti itu, para komisaris nggak melakukan apa-apa, apa yang terjadi pada BUMN? Nggak ada. Hah? Kalau perlu komisaris kosongin aja. Oh iya, Ya, begitu. Oh nggak gitu. perlu. Hmm. Karena komisaris memberikan masukan itu malah membelokkan keputusan baik direksi. Karena dia nggak paham. Ah, ini nah kalau gitu berapa persen ini yang bisa dihemat kalau sampai kemudian enggak? Udahlah, kembalikan lagi normal. Hmm. Ke komisaris itu udahlah. Begini. Nah, jadi kalau Denny J menyatakan itu, saya menyatakan kosongkan komisaris. Nggak usah ada. Hmm. Karena nggak ada gunanya. Hmm. Nggak ada gunanya. Percaya saya. Wahai rakyat Indonesia, percaya saya bahwa lebih banyak kerusakan dibikin oleh komisaris BUMN daripada perbaikan. Hmm. Dengan ketentuan Hmm. bahwa direksi diangkat dengan sangat profesional. Itu ketentuannya. Hmm. Kalau perlu uji coba dulu Pak Presiden, udahlah. Hmm. Pak BUMN besar, 3 aja lah Hmm. komisarisnya. Kalau Dan kalau nggak profesional salah semua. malah ada perusahaan seperti PT PN ingat saya yang direksi sama Satu. komisarisnya lebih banyak komisarisnya, benar kan? Ya, ada. Aneh Direksinya banget itu. 1, komisarisnya 5. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, ya itulah yang nggak menarik, yang nggak masuk akal. Itulah Hmm. kerusakan. Jadi teman-teman semua rakyat memuji-muji Jokowi, saatnya kita buka satu-satu. Betapa rusaknya negeri ini dibuat oleh dia. Hmm. Nah, itulah selalu menyatakan orang, kenapa Anda sering memuji Prabowo? Hmm. Kan gitu sekarang ke saya. Hmm. Saya bilang kalau dia benar, saya puji. Hmm. Kalau dia salah, saya kritik. Hmm. Dia tanya, kenapa Jokowi Anda tidak pernah puji? Hmm. Saya bilang, tunjukkan yang pantas saya puji. Hmm. Ya, ya. Tunjukkan saya yang pantas, dan pasti saya bisa bantah bahwa Ya. itu pujiannya salah. Ya. Gitu loh. Saya juga Nah, kalau orang benar Anda maki, saya juga nggak sepakat. Kalau Ya. ya gitu. Nah, jadi ini kita gunakan untuk menggambarkan semua. Sekarang saya yakin kita akan menghadapi agenda-agenda protes-protes mereka. Jadi apa yang disampaikan Denny J tadi, dia katakan mogok komisaris. Bagus, mogok aja. Hmm. Dan saya mendukung kalau perlu dan antara pecat semua yang mogok itu. Ya, ya. Oke. Siapa tahu ini cara Allah untuk membersihkan para perampok BUMN. Perlu nggak disurvei pendapat publik setuju atau tidak gitu? Nanti Denny J udah bikin survei hari ini. Nah, sama Kodari, gitu kan? Iya. Ya, jadi Oke. kita gunakan kesempatan keberanian Presiden Prabowo untuk menata istilahnya itu renumerasi penghasilan yang diperoleh dari mereka. Dan itu betul-betul sangat dahsyat karena dia menghilangkan. Bayangkan yang hilang semua itu kan tantium, renumerasi dan tantium, bonus dan insentif. Itu kan dihilangkan. Nah, ini 3 komponen yang ada di dalam. Nah, coba Anda jelaskan buat orang umum ini kan nggak paham tuh tantim, insentif apa itu sebenarnya? Tantim itu namanya bonus. Bonus tahunan. itu bonus tahunan yang dihitung dari laba. Oke. Tapi itu permainan. Saya kan lama di dalam. Iya. Itu permainan, itu mafianya ada. Digelembungkan keuntungannya gitu ya. Digelembungkan Nah, kita lihat, kita bahas suratnya supaya publik paham apa sih isi surat daripada Denny J itu. Oh, Denny J. Ya, bukan Denny J, surat Rosan. dari Rosan. Iya. Kan butir pertama menyatakan, butir 1 itu hanya menyatakan, revisi Undang-Undang BUMN itu kewenangan ini ada di Danantara. Itu kan begitu. Ya. Itu untuk menutup agar Erick Thohir jangan ikut cawe-cawe lagi lah. Ya kan? Karena ini kan orang-orang Erick Thohir semua nih, kira-kira yang akan ngamuk. Orang-orang Jokowi yang dititik ke Erick Thohir lah. Ya, itu kalau seorang birokrat menyatakan itu, dia udah tahu bahwa akan diserang. Sehingga dia berketegasan, saudara Erick Thohir, menurut Undang-Undang Revisi Undang-Undang BUMN 2005, ini kewenanganku.
Oke. Dan orang yang bisa melakukan bunyi surat seperti itu pasti sudah persetujuan presiden. Itu supaya publik paham. Jadi butir satu itu menunjukkan ini persetujuan presiden dan ini kewenangan. Oke? Nah, makanya mungkin salah arahan ke Denny JA kok ngamuk duluan. Berarti Denny JA udah ngelawan presiden tuh. Oke, ya. Nah, Itu butir yang pertama. Butir yang kedua. itu yang pertama. Butir kedua menyatakan direksi bisa diberikan tantium. Tantium itu bonus terhadap direksi terhadap kinerja. Oke? Ya. Yang dimaksud kinerja itu jangan mengakali. Nah, istilahnya di situ hanya hasil keringat yang boleh diberikan. Ini bukan hasil doa atau windfall, kan ditulis. Ya, ada. Nah, ya, terus revaluasi aset segala macam itu. Revaluasi itu nggak boleh sama sekali. Nah, itu harus dikeluarkan. Nah, dan ada juga BUMN yang hanya berdoa, nggak ada kerjanya. Contoh, Jasara Harja yang ngumpulin uang itu polisi. Kita perpanjang STNK apa segala kan langsung dipungut, nggak kerja apa-apa. Itu nggak ada keringatnya. Dulu jam sostek begitu, taspen apa segala itu nggak ada keringatnya. Nah, yang nggak boleh masukkan satu. Yang paling sering dilakukan itu adalah Bung Hersu adalah merekayasa keuangan, beban diundur ke belakang, biar direksi berikutnya susah. Jadi lihat kinerja keuangan tahun pertama direksi BUMN biasanya rendah. Kenapa? Karena direksi yang lama menggeser beban ke belakang. Oh, gila banget ya, supaya dia dapat untung banyak gitu ya. Dapat bonus dapat untung banyak dan dapat kickback. Ya. Nah, saya kasih contoh supaya publik paham. Kalau BUMN harus membayar Said Didu tahun ini, maka dinegosiasilah, Bapak nggak usah dibayar dulu, tapi tahun depan bunganya kita naikkan, nanti bayar tahun depan. Nah, jadi semua dapat untung. Dia dapat untung. Nah, yang dilakukan biasanya juga adalah, itu beban, pengunduran beban. Adalah memajukan pendapatan. Harusnya pendapatan harus dibayar tahun depan, disuruh bayar sekarang. Oke? Nah, disuruh bayar sekarang sehingga menjadi pemasukan. Nah, yang ketiga biasanya adalah organisasi adalah melakukan rekayasa keuangan sehingga seakan-akan terjadi peningkatan pendapatan. Ya. Ini keahlian Erick Thohir. Anda ini kok? Itu keahlian dia. Anda kok? Selain saham. Anda kok semua ini orang bahaya loh nih Anda ini. Bisa. Loh, kan keahlian itu netral. Kalau digunakan bagus saja. Oh gitu, ya. Ya, kan? Okay. Ya. Apa ini yang sering disebut sebagai apa? Financial engineering gitu ya? Financial engineering, rekayasa keuangan. Nah, itu rekayasa keuangan dan itu grup itu ada yang selalu melakukan itu. Nah, kemudian yang ini kan biasanya paling parah itu adalah revaluasi aset. Ya, tiba-tiba naik aset padahal itu sebenarnya cuman nggak nambah sebenarnya asetnya. Nggak nambah. Nilai bukunya aja yang naik ya. Betul. Jadi luas sawah, luas sawit 1.000 hektar. Dinaikkan seakan-akan ada pendapatan padahal luasnya cuma tetap 1.000 hektar. Iya. Nah, supaya publik lebih paham. Ya kan? Ya, oke. Nah, direvaluasi. Dan itu permainan dengan konsultan. Saya tahu semua konsultan ini kok. Iya. Nah, ya konsultan tahu lah mana sih. Ya, yang ketiga biasanya ada penjualan aset. Jual aset masukkan pendapatan. Dan yang paling menarik itu adalah windfall. Windfall Bang Hersu. Saya kasih contoh gini. Windfall itu rezeki nomplok ya, durian jatuh. Rezeki nomplok karena kenaikan harga. Iya. CPO naik. Dia kan nggak ngapa-ngapain direksinya. Cuma tidur doang. Harga emas naik, nikel naik, tembaga naik, batu bara naik. Nggak ngelakukan apa-apa. Tahu-tahu dapat tantim. Itu harus dikeluarkan semua. Jadi menurut saya butir 2 itu sangat betul bahwa diberikan kepada direksi tapi hasil kerja keringat, bukan yang saya sebutkan tadi. Wah, ini yang selama ini begitu. Ini revolusioner benar dong ya langkah ini sebenarnya ya. Ya. Nah, yang butir ketiga menyatakan bahwa komisaris perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN tidak diberikan lagi tantim, bonus, tantim, kemudian insentif dan fasilitas lainnya.
fasilitas ya, fasilitas lainnya. fasilitas. Ya, Hmm, hmm. itu tidak diberikan lagi. Artinya dia tidak hanya gaji terima murni. Iya, tapi kan itu tetap, Oke. tetap gede juga, Bang. Ratusan juta juga, Nah, ini saya ingin masih. gambarkan ke publik berapa gaji mereka. Hmm, hmm. Kira-kira kalau di perbankan itu, komisaris perbankan 200 sampai 300 juta sebulan. Oke, iya. Bayang. Pertamina 200 juga sampai 300 juta. Hmm, 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 PLN juga segitu. hmm, Kemudian seperti di tambang mungkin 150 sampai 250 juta. hmm. Masih oke banget ya, bukan bukan. Oh, oke banget gitu loh. Hmm, hmm, Nah, tapi kok masih dianggap kurang karena dia saking saling bisik-bisik kok dia dapat sekian gitu kan. hmm, hmm. Nah, jadi supaya Pak Beli paham, pantaskah seorang di DNIJA yang perkiraan saya sebagai gambaran saja kepada publik, pekerjaan komisaris itu hanya rapat minimum sekali sebulan. Ah, ya ya ya. Hmm, hmm, hmm. Itu pun dibantu oleh nama komite audit, macam-macam digantinya. Ya ya. Tapi Nah, Tapi saya kira kalau dia ini kan udah sangat kaya raya lah, dari surveinya sebenarnya dia udah cukup, udah berlebih kok sebenarnya. Jadi buat dia sebenarnya nggak akan terlalu kehilangan harusnya gitu loh. saya sih sudah menyatakan sudah kaya, umur juga tidak terlalu muda lagi, Mhm. kok tidak mau mengabdi pada negara. Oh, itu masalahnya ya. Oke. Ya. Ya. Nah, supaya publik paham, saya mengatakan, pantaskah Hmm. Denny J. Amara Hmm. dengan sudah kaya, Hmm. begitu, dengan tidak sesuai dengan kompetensinya, Hmm. digaji hanya sekali rapat sebulan, Hmm. ya, dikasih sekali rapat sebulan, itu protes kalau sudah digaji mungkin perkiraan saya tidak kurang dari 200 juta sebulan. Ya. Sekali rapat Hmm. Hmm. Ya. Oke. Ya. sebulan. Nah, silahkan pakai akal sehat, jangan pakai survei. Nah, Clear ini saya nah, kan. Ya. ya, nah, Ya. pantaskah nanti yang lain marah-marah? Hmm. Jadi saya bilang begini, ini cara Allah menseleksi orang Hmm. untuk melihat siapa kelompok perusak negeri ini selama ini. Yes. Itulah mungkin Prabowo, keluar KSKN, kan muncul semua itu. Ya. Dan saya menyatakan, saya akan buka satu-satu. Kalau dia marah, Hmm. satu-satu akan saya buka satu-satu kalau dia marah. Supaya rakyat menilai, bukan saya melarang dia marah. Hmm. Saya menanggap hari ini DNIJA keluar, besoknya keluar lagi DNIJA yang lain, yang marah. Ya, oke. Baik, baik. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Kita tunggu langkah lagi ya, langkah perbaikan berikutnya ya. Ini udah dua ya, amnesti dan abolisi, dan sekarang Ya, ditambah lagi dengan ini. Kita tunggu lagi ya. Kalau ada bocoran lagi, jangan lupa di spill ke kita oke. semua. Ya, penutup saya menyatakan ini kebijakan Prabowo, Hmm, bukan kebijakan dari pengalaman saya birokrasi. hmm, Ini bukan kebijakan Rosan, ya, Menteri PKPM dan Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara. ya. Ini keputusan Prabowo, walaupun bukan Pak Prabowo yang menandatangani. Yes. Oke, terima kasih Bang Said Didu. Kalau soal BUMN, saya kira no debat dengan Anda ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.